Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh, atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkinkah 4 mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu. Dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Skandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah, dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga nggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar sidratul muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak ada yang ngomong begini? Hanya sufi pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih, pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekat Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya, baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya, jadi karya tasawuf Imam Salafi, nah itu dia Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin, tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam Salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang jangankan itu. Ini terakhir tentang Syekh Albani. Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Apa buktinya? Ada hadis di Abu Daud, ada hadis di Tirmizi, ada hadis di Ahmad. Hadisnya sama. Sayyiduna Abdullah bin Amr itu menuliskan nama Allah yang kemudian dijadikan jimat atau rajah untuk anaknya. Pernah nonton film Si Pitung nggak zaman-zaman dulu? Itu ada jimat nggak? Jimat. Udah itu ya. Mirip-mirip itu apa namanya? Bukan X-Men, itu apa namanya? Avenger. Tapi beda.
Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari, oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayangin dokter hadis ini nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang nggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan nggak sahih, padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif, bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Ini saya pertanyaan, kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah ya. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh nggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah masyayikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa idza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia nggak takjub, dhaif. Tuh dia nggak takjub sama lafaz ini. Bahkan satu lafaz, kalau ngikutin kaidah ilmu hadis, sanadnya sahih, lafaznya tidak bermasalah. Kenapa dia bagi-bagi separuh? Karena hawa nafsu mazhabiyah. Jadi mazhab ini ada nafsunya. Maka pesan saya terakhir malam ini, sebelum kita tutup kajian, tolong bermanhaj Ahlussunnah bukan dengan ambisi, bukan dengan emosi. Berakidahlah dengan hati. Ya, maka kalau berakidah dengan hati, maka muncullah rahmah. Jadi jangan pernah benci Salafi, jangan pernah benci Ibnu Taimiyah. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedakan? Ya, walaupun mereka bilang mengkritik mereka disebut fitnah, itu bahasa dia. Ya, biarin aja. Kita nggak usah tanggapi banyak-banyak. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit malaikat pasti sayang kamu. Malaikat tidak mungkin sayang kecuali Rabbul Arsyil Azim menyayanginya. Allah Ta'ala yang istawa alal ars akan menyayanginya. Semoga yang hadir malam ini mendapatkan percikan kasih sayang Allah SWT.